قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas tentang viralnya video yang disebut-sebut itu sebagai Ustadz Riyad Bajri yang sedang merokok kaum muslimin. Ya. Ada banyak komentar di video yang sudah kami upload kaum muslimin. Ya. Bahkan ketika kami mengatakan bahwa kemungkinan itu bukan Ustadz Riyad Bajri, ya, kita mendahulukan husnuzon. Ya. Ternyata ada komentar-komentar yang menyebutkan bahwa kami membela Ustadz Riyad Bajri. Nggak ada, kami nggak membela. Ya. Nggak membela. Ya. Kami hanya ya mengedepankan husnuzon. Ya. Ya istilahnya memberikan uzur lah ya, karena memang yang ada di dalam video tersebut ya itu belum bisa dipastikan bahwa itu adalah Ustadz Riyad Bajri yang sedang merokok ya. Dan di video sebelumnya kan kita sudah mengatakan ya memungkinkan itu video dari AI ya. Akan tetapi ada komentar yang mengatakan ya 1000% itu bukan AI. Kalau AI terlihat, sementara itu sangat terlihat alami, itu bukan AI ya. Oke ya. Dan kami pun juga ketika melihat video tersebut ya sangat kuat dugaan ya berdasarkan ya gerak-gerik yang ada di video tersebut ya. Itu bukan AI juga ya. Akan tetapi ya kita bisa mengedepankan husnuzon ya. Kita bisa mengatakan ya memungkinkan yang dilakukan oleh Ustadz Riyad Bajri di dalam video tersebut ya bukan merokok beliau ya. Karena kalau kita lihat di dalam video tersebut kaum muslimin ya itu tidak terlihat secara pasti Ustadz Riyad Bajri sedang merokok ya. Kalau memegang benda yang mirip rokok iya. Tapi untuk memastikan itu 100% rokok ya kita nggak punya dasarnya ya. Kemudian kalau kita melihat ya, Ustadz Riyad Bajri juga nggak terlihat sedang menghisap kemudian keluar asap dan sebagainya ya. Dan kalau sudah jelas terlihat ada video yang menghisap kemudian keluar asap rokok ya, maka itu jelas ya, tidak bisa diragukan lagi. Tapi kalau sebatas dugaan bahwa yang dipegang itu benar-benar rokok, ya itu kita tidak bisa memvonis, ya, tidak bisa memvonis itu 100% rokok. Ya. Ya kalau istilahnya ya kita memberikan uzur terlebih dahulu lah selama berita itu belum pasti ya, belum 100% bahwa itu adalah Ustadz Riyad Bajri. Ya. Karena ya kita harus mengedepankan asas husnuzon. Ya. Dan kalau melihat berita-berita yang seperti itu, ya sebelum pasti kita memberikan uzur terlebih dahulu. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, ya beliau pun ketika ada orang yang jelas-jelas mengaku sudah berzina, Nabi Muhammad SAW masih memberikan uzur. Ya. Ada sebuah hadis, ya, hadis ini dari Nu'aim bin Hazal, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Dulu pernah ada seseorang yang mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya, namanya Ma'is. Ya. Ma'is ini mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atas diriku. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak langsung mengeksekusi. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW itu berpaling, meninggalkan Ma'is. Ya. Kemudian Ma'is memanggil Nabi Muhammad SAW. Ya, kembali mengatakan, sesungguhnya aku sudah berzina, maka tegakkanlah kitab Allah atasku. Ya. Nabi Muhammad SAW masih berpaling dari Ma'is. Ya. Kemudian Ma'is mengulangi perkataan tersebut 3 kali. Ya.
Ma'is mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, maka tegakkanlah kitab Allah atas diriku." Jadi Ma'is itu mengulang-ulang perkataan seperti itu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ma'is, ya, "Dengan siapa engkau berzina?" Kemudian Ma'is menjawab, "Dengan si fulana." Kemudian beliau SAW bertanya lagi, "Apa engkau berbaring dengan dia?" "Iya." Artinya di sini Nabi Muhammad SAW tidak langsung membenarkan pengakuan orang yang bersangkutan sekalipun. "Apakah engkau berbaring dengan dia?" Dia menjawab, "Iya." Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Apakah engkau menyentuh kulitnya?" Dia menjawab, "Iya." Tapi Nabi Muhammad SAW belum langsung memutuskan bahwa Ma'is ini harus dirajam. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Apakah engkau bersetubuh dengan dirinya?" Maka Ma'is menjawab, "Iya." Maka baru beliau SAW memerintahkan para sahabat untuk merajam. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika mendengar sebuah berita, ya, meskipun dari pengakuan dirinya, ya, sebelum jelas betul, Nabi Muhammad SAW tidak langsung mengeksekusi, ya, tidak langsung memvonis, ya, memberikan uzur terlebih dahulu, ya, memberikan uzur terlebih dahulu. Kemudian ada lagi komentar, "Kalau memang belum pasti, kenapa disebarkan beritanya?" Ya, ini beritanya, ya, bukan kami menyebarkan berita bahwa Ustadz Riyad Bajri itu merokok. Ya. Kami hanya ingin mengimbangi, ya, karena video ini kan sudah tersebar, ya, kemudian di-framing oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah, ya, di-framing dengan framing-framing yang buruk, ya, seolah-olah Ustadz Riyad Bajri ini mewakili dakwah sunnah. Ya. Ketika ada salah satu dai dari Salafi, ada salah satu dai dari orang-orang yang bermanhaj salaf yang kemudian melakukan kesalahan, seolah-olah itulah wajah atau cerminan dari dakwah salaf, dakwah sunnah. Ya, padahal tidak seperti itu. Ya. Kalau kesalahan itu personal, ya, kesalahan Ustadz Riyad Bajri kalau memang benar itu merokok, ya, itu kesalahan personal beliau. Berbeda lagi kalau itu dikerjakan secara bersama-sama. Para asatid salafi, para asatid yang bermanhaj salaf kemudian bersama-sama ngudut, ya, dengan Ustadz Riyad Bajri. Nah, itu baru ada masalah dari apa yang mereka dakwahkan. Ya, ada apa? Kenapa perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka dakwahkan? Atau mungkin ketika ada video yang viral dari Ustadz Riyad Bajri yang merokok ini, kemudian ada para asatid salafi yang membela, ya, membenarkan, bahkan masih memuji-muji Ustadz Riyad Bajri, ya, maka ini muncul juga pertanyaan, ini bermasalah. Maka wajar kalau muncul pertanyaan-pertanyaan sekaligus pernyataan-pernyataan bahwa dakwah sunnah ini nggak beres. Ya. Buktinya ketika ada salah satu di antara mereka yang jelas-jelas melanggar dari apa yang mereka dakwahkan, mereka tetap bela. Ya, mentang-mentang teman sendiri dibela. Ya. Itu maka bisa jadi, ya, dakwah sunnah ini bermasalah. Ada apa di balik dakwah sunnah? Ya. Tapi di sini kan jelas, ya, tidak ada para dai salafi yang membela, nggak ada kaum muslimin. Wallahi nggak ada. Ya. Ini ada salah satu komentar dari seorang asatid, ya, ketika beliau tahu ada video dari Ustadz Riyad Bajri viral, ya, beliau langsung memberikan komentar yang nggak ada sama sekali beliau mendukung tindakan yang seperti itu. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung dari perangai kawannya. Kalau seandainya orang yang kita duduk bersama dia hobi merokok, itu bahaya sekali. Nanti kita akan terbiasa untuk merokok juga. Maka harus kita tinggalkan. Apalagi dia ini ustadz, kuduah, panutan. Ustadz ini panutan, ustadz ini kuduah bagi madu'unya. Kalau seandainya kita duduk bersama dia, ya akhirnya apa terjadi? Musibah. Atau kemungkaran-kemungkaran itu nggak cukup sampai situ. Bahkan wibawanya, haibahnya udah nggak ada lagi, muruahnya. Termasuk khawarimul muru'ah sampai pahanya sekali dinampakkan di hadapan banyak orang. Na'udzubillah.
Orang seperti ini, aduh gimana ya, kasihan wibawanya itu jatuh sekali. Maka nasihat ana, antum carilah kawan yang baik, terutama ustadz yang memang akhlaknya bagus. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin ya, jelas ya. Tindakan seperti itu tidak akan mungkin dibenarkan oleh para dai salafi yang mereka istiqomah memegang manhaj, kaum muslimin. Ya, nggak akan mungkin ada yang membenarkan. Jadi itulah ya dakwah salafi, dakwah yang tidak pilih kasih. Ya, meskipun sesama dai, kalau jelas-jelas salah, apalagi kesalahan tersebut diumbar di media sosial, diupload di media sosial, ya tetap dikritik, tetap dikritik. Berbeda dengan dakwahnya orang sebelah, ya. Meskipun sudah jelas-jelas salah, masih juga dibela. Besoknya ya masih diundang lagi. Ya, dan masih banyak yang mau duduk bersama dengan orang-orang seperti itu. Ya. Jadi sangat berbeda dengan dakwah sunnah. Kalau dakwah sunnah itu ya, berjalan sesuai Al-Quran dan sunnah. Siapapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, meskipun teman sendiri, ya, tetap saja disebut salah. Nggak akan dibela-bela. Coba kalau orang sana, ya, sudah jelas-jelas Miftah menggoblok-goblokkan orang. Bahkan sampai dokter pun digoblok-goblokkan. Sampai dokter itu ada yang membuat video surat terbuka untuk Miftah. Disebutkan Miftah harus minta maaf kepada seluruh dokter di Indonesia. Tapi banyak yang tetap membela Miftah. Ya, tetap membela itu hanya guyonan, itu hanya metode dakwah. Bahkan disebutkan dia itu wali aset bangsa. Coba, padahal jelas-jelas salah. Ya, padahal jelas-jelas salah. Bedakan dengan orang-orang salafi. Ya, ketika ada satu video dari para dai salafi yang berbuat salah, mereka rame membahas. Ya, dan gak ada yang membela, satu pun gak ada yang membela. Tetap mereka mengatakan itu perbuatan salah. Ya, meskipun ya kembali lagi ya kita harus ya memberikan uzur terlebih dahulu. Ya, karena memang itu ya belum bisa dipastikan 100%. Ya. Dan kalau muncul perkataan, iya mentang-mentang temannya diberi uzur terlebih dahulu. Ya, tapi kalau nyerang orang-orang yang sana, ya tanpa memberi uzur langsung das. Ya. Lah kita mengangkat berita-berita yang ada di orang sana itu. Ya. Itu berita-berita yang sudah jelas. Sholawatan ketimpringan, jelas kemaksiatan. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Ya, sudah terjadi berulang-ulang kali dan semakin banyak muncul majelis-majelis yang seperti itu. Jadi kalau mau diberi uzur apa lagi? Ya, uzur apa lagi? Dikatakan itu metode dakwah. Terbukti lagi Miftah itu pernah mengaku 17 tahun. Ya, 17 tahun ngisi pengajian di klub malam. Tapi selama 17 tahun itu klub malam itu tetap menjadi klub malam yang terbesar di Yogyakarta. Terus manfaatnya apa ngaji 17 tahun? Coba. Ya. Kalau sudah 17 tahun ngaji, tapi tetap menjadi tempat maksiat yang terbesar, itu kan artinya ya kemaksiatannya semakin besar. Lah kalau orang ngaji 17 tahun kemaksiatannya semakin besar, terus hasilnya ngaji apa? Coba. Ya. Kemudian ketika kita mengangkat berita-berita tentang kejadian asusila yang ada di pondok pesantren, yang kiai menganu santrinya, kemudian ustadznya menganu santrinya, sama-sama laki-laki, ya. Kita angkat karena itu sudah jelas beritanya sudah ditangani oleh pihak berwajib dan sudah ditentukan dia itu jelas melakukan seperti itu. Ya, sudah jelas, artinya sudah melalui interogasi. Ya, sudah diinterogasi sama polisi. Sama dengan seperti Maiz tadi, sudah diinterogasi oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu seperti ini? Iya. Apakah kamu seperti ini? Iya. Apakah kamu seperti ini? Iya. Sudah jadi tersangka. Ya, sama dengan orang-orang yang katanya pimpinan pondok pesantren tapi menganu santriwatinya. Ya. Bahkan ada yang bekerja sama antara bapak dan anak. Bapaknya pimpinan pondok pesantren, anaknya Gus, ya kerjasama menganu santrinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya,
ada yang laki-laki sama laki-laki, ustadz sama santrinya. Ya. Itu kan sudah jelas. Ya kalau kita memberi uzur apalagi orang sudah ditangani oleh kepolisian, sudah jelas. Tapi kalau seperti ini, seperti ya videonya Ustadz Riyad Bajri, itu memang iya memegang benda yang mirip rokok. Untuk memastikan itu 100% rokok, itu harus ada sesuatu yang jelas. Ada bukti, ada saksi dan sebagainya. Ya. Dan lagian juga tidak terlihat di sana beliau menghisap. Ya. Ya, tidak terlihat menghisap. Dan kalaupun benar itu memegang rokok, ya. Lah kalau tidak dihisap, biasa saja kalau cuma sekedar memegang, ya. Karena itu bukan barang najis, ya. Karena sesuatu yang haram tidak mesti najis, ya. Tidak mesti, ya. Barang haram tidak mesti itu najis, ya. Jadi ya di sini kami tidak membela Ustadz Riyad Bajri, ya. Dan juga tidak memvonis itu 100% Ustadz Riyad Bajri, ya. Hanya saja kaum muslimin, ya, itu sudah di-framing, sekali lagi sudah di-framing oleh ya, orang-orang yang membenci dakwah sunnah, seolah-olah ketika ada salah satu ustadz dari kalangan salafi berbuat salah, itu mewakili dakwah sunnah selama ini. Ya, padahal sekali lagi tidak sama sekali. Kesalahan itu personal. Ya, itu kesalahan personal beliau. Ya sebagai contoh lah ya, kalau ada orang Islam yang berbuat kesalahan, ya, itu tidak bisa dikatakan Islamnya yang bermasalah, agama Islamnya yang bermasalah, orangnya yang bermasalah. Ya sama dengan video ini, kalau benar itu Ustadz Riyad Bajri, ya, artinya ya bukan dakwahnya yang salah, orangnya yang salah. Kalau dakwahnya jelas mengatakan bahwa itu hukumnya haram, ya, dan terbukti, ya, dakwah sunnah masih tetap konsisten menyatakan bahwa itu hukumnya haram, karena sudah jelas tidak ada manfaatnya sama sekali, sama sekali, ya. Yang kami ini mantan, ya, ini bukan mujahir, ya. Kalau mujahir ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi ini untuk ibroh, ya. Kami dulu sama, ya, sama seperti itu juga, ya. Bahkan satu hari bisa 4 bungkus, 5 bungkus, ya. Tapi kami berhenti setelah tahu memang hukumnya haram, nggak ada manfaat sama sekali, isinya mudorot semua, ya. Dari ahli kesehatan, orang-orang yang jelas ya ahli di bidang hal tersebut, ya, mereka menyatakan nggak ada manfaatnya sama sekali, bahkan itu isinya mudorot semua. Ya sudah ditinggalkan, orang nggak ada manfaat, ya. Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Sekedar tidak bermanfaat saja, ya, itu diperintahkan untuk meninggalkan, apalagi jelas itu memudorotkan. Dan jelas, ya, pemerintah secara resmi menyatakan bahwa itu memudorotkan, ya. Silakan lihat di bungkus-bungkusnya, sebutkan satu saja manfaatnya, nggak ada sama sekali. Dan meninggalkan rokok itu sangat mudah kaum muslimin, ya, cuma satu saja, niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, sudah selesai. Nggak ada susahnya, itu nggak ada kaum muslimin, ya. Makanya ya kami sepakat dengan yang disebutkan oleh Ustadz Abdurrahman Al-Amiri tadi kaum muslimin, ya, bahwa seorang dai itu qudwah, contoh, ya. Lah kalau orang yang dijadikan contoh tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, apalagi perkara-perkara yang remeh, ya itu nggak pantas untuk dijadikan contoh, ya, nggak pantas, ya. Tapi tetap kaum muslimin, ya, kita mencari informasi validnya, ya, apakah benar itu Ustadz Riyad Bajri atau bukan, ya, kita tetap cari informasi kaum muslimin, ya. Dan barangkali ada yang memiliki informasi validnya, ya, silakan tulis di kolom komentar kaum muslimin, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.